Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Aduh, mau ngomong apa nih? Ya, jumpa lagi bersama kami di channel Ngobor nih, seperti biasa. Nih ada Mas Ayung, ada saya. Ya, mau menyapa kawan-kawan semuanya nih. Semoga tetap betah dan terhibur ya Mas Ayung ya. Dan kami akan seperti biasa menemani kawan-kawan semuanya kurang lebihnya 30 menit ke depan. Nah, silakan Mas Ayung. Baik, terima kasih. Bukan yang semberawut. Tidak apa-apa, wis. Yang penting masih ada cerita yang bisa kita share buat teman-teman semua. Sebelumnya nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Terima kasih sekali sudah mampir di Ngobor, sudah selalu mantengin channel ini. Terima kasih untuk dukungannya atas bentuk apapun. Semoga dikembalikan lagi ke jenengan semua dengan hal yang lebih baik lagi. Kita langsung ke cerita Bang. Ini udah siang banget, udah kemeriwik kata orang Jawa ini. Nggak fokus. Iya, jadi kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah, sebuah cerita dari Mas Bagio ya. Namanya sebut saja Mas Bagio. Mas Bagio ini di saat sekarang ini pun masih masih mengalami kisah ini. Jadi dibilang grace ya grace banget. Jadi sekarang Mas Bagio itu kerjaannya itu sebagai kuli, tapi bukan kuli bangunan, bukan juga kuli pabrik. Ya karyawan pabrik begitu ya. Ya kita kerja ke siapa aja juga namanya kulinya kan. Cuman dia itu rada ekstrim, pegawaiannya itu rada ekstrim. Dibilang ekstrim karena sehari-hari bawa motor trail. Bawa motor trail Bang. Itu apa itu? Pembalap Mas jenengan? Bukan. Kalau trail pembalap mah yang keren. Kalau saya trail khusus buat di sawah. Wow, itu yang di motif-motif itu ya. Iya, jadi sebenarnya bukan motor trail. Bukan trail asli, cuman ya motor inilah dua tak nanti dikombain sama ban-ban pacul itu loh. Shockbreakernya ditinggiin, kita di powernya ya. Terus ini kan buat bawain gabah. Jadi kalau sekarang kan ada teknologi pertanian, kalau di daerah rata terutama ya di daerah-daerah yang landai, bukan perbukitan yang bukan sengketan itu mungkin ada teman-teman yang belum paham. Jadi terasering sistem seperti itu berundak itu ya. Itu sulit dilalui alat tersebut. Namanya kalau umum disebut itu combat. Nggak tahu itu nama aslinya itu apa. Jadi sekali potong langsung keluarnya itu jadi gabah. Sudah jadi gabah bersih. Mau dijual-jual, mau dijemur juga udah bersih begitu ya. Nah, alat itu sangat cepat untuk memotong padi yang sudah menguning. Dia langsung terjun ke sawah. Kalau misalnya ukuran 1 hektar mungkin setengah jam aja sudah kelar. Dan biasanya ada 3 orang yang ada di atas mesin tersebut. Satunya driver, supirnya, dia pakai helm komplit karena memang serabut-serabutnya padi itu cukup tajam Bang, untuk kena pelipis mata atau kena tangan. Tetap aja mercik itu ya. Percikan-percikannya. Dia itu pakai helm lengkap ala-ala inilah ya. BWSTNK, SIM atau apa? Dia ada polisinya juga Bang. Cuman nggak sempat terjun, banyak belet, banyak lumpur. Terus nanti ada 2 pegawai yang di belakang. Yang satu itu tugasnya ngadangin gabah yang keluar yang udah bersih dari corong pembuangannya itu. Yang lain itu menjahit karung yang udah terisi penuh gabah. Jadi itu mereka udah perlu kalian khusus, kecepatannya juga ya sangat cepat. Saat penuh sini jahitin dunduk, jadi dijatuhin ke bawah. Banyak pakai alat ini kalau jadi seret gitu kan. Enggak pakai itu, dia manual masih kayak gitu ya. Cepat. Ada juga yang pakai seperti itu, tapi kan ini kan biasanya terkait sama listrik. Kalau di situ kan nggak ada listrik sistem sawah. Iya kan, harus pakai manual, nanti dilempar ke bawah. Nah itu Mas Bagio itu tugasnya itu ngangkutin tadi gabah-gabah yang ukuran berat, bukan ya minimal itu 60, kadang-kadang lebih 65 kilo
bentuknya itu padat banget itu kan ya dalam karung, itu biasanya dengan teknik khusus, dengan ban pacul yang semacam itu, tentu dengan karakteristik apa ya, tanah yang lumpurnya nggak terlalu, misalnya berlumpur pun nggak terlalu dalam. Kalau terlalu dalam tetap sulit, harus dipopong, dipanggul. Jadi saya kadang-kadang kalau dapat yang enak itu Mas ya, bawanya langsung pakai motor terjun ke sawah, itu paling yang belet-belet dikit gitu ya, langsung saya miringin motornya, pas gabahnya itu saya, berarti modelnya gabah itu gini ya, berdiri, motor saya miringin pas di tengah, langsung bangun begini, udah langsung dapat satu, dipinggirin di titik kumpul. Nanti kalau sedianya udah ditimbang, diangkut ke truk seperti itu. Tapi kalau misalnya memang medannya itu yang sulit, banyak berlumpur, saya itu ya gotong belet begitulah ya. Tentu teman-teman juga yang namanya kita itu kadang dipekerjakan ke daerah manapun, anak-anak yang lain, teman-teman saya jarang yang kosongan dalam artian mereka juga banyak punya pegangan, entah dari orang tua sendiri leluhurnya atau belajar dari mana. Ada yang katanya pakai susuk, kebo, bule, itu buat kekuatan itu. Iya, kekuatan iya. Terus kalau misalnya jalan di lumpur itu ya kayak kebo biasa aja gitu loh, nggak terlalu kosong, nggak terlalu ini, ya macam-macam lah seperti itu aja. Juga penarik untuk ya macam-macam, termasuk bos saya, bosnya yang drivernya bukan, yang tukang tebasnya gitu loh. Jadi tukang tebas padi itu, tukang apa ya, pembeli padi dari petani itu juga begitu Mas mainannya. Yang saya tahu dia itu klinik banget, tapi orangnya juga terbuka, orangnya sih enakan. Sebut saja namanya Kang Jono. Kang Jono tuh orang gede, gendut, yo ala bos gimana sih kayak gitu, teledang tunjuk, tapi emang enakan. Masalah yang namanya rokok itu jangan sampai anak buah itu rokok kurang, apalagi makan. Cuman ya kayak gitu, genitnya nggak ketulungan katanya. Ya tapi ya pada mau, anehnya. Saya kalau misalnya ibu-ibu tuwir itu yang kadang kan kita nggak, versinya bukan motong pakai alat, tadi ya modern ya, kadang-kadang di versi manual yang pakai arit karena medannya susah. Terus nanti di blower itu yang ya bukan pakai mesin tadi, itu kan ada yang tukang babatnya, kadang laki-laki, ada perempuan, kadang-kadang juga yang ngeribetin itu tukang nyari sisa-sisa gampung. Nah tukang gampung itu banyak yang rusuh-rusuh, curang-curang. Jadi mereka itu nempel bos saya, kadang-kadang nempel petani supaya dapat sisaan gabah itu banyak. Kebanyakan perempuan, kadang-kadang samar loh Mas. Maksudnya samar gimana? Yang beli gabah itu juragan kayak bos saya itu ya, tadi Kang Jono. Kadang juga ada yang perempuan itu yang nyari sisaannya padi itu. Kadang penampakannya lebih kayak bosnya. Yakin sampean coba deh. Saya pernah ikut sama teman yang bergelut di tadi ya, dunia pertanian. Terus tadi beli gabah-gabah yang sudah tua gitu. Memang benar ada yang seperti itu pekerjaannya itu. Kita nggak merendahkan siapapun, itu juga pekerjaan mulia ya. Nyari sisa-sisaan gabah. Tentu yang memang nggak kepake, yang sisa itu kan boleh diambil, nanti dikumpulkan jadi gabah kering, dijualnya, atau gabah basah bebas lah. Tapi yang curang juga banyak Bang. Jadi kadang melengnya itu dicari kesempatan buat meleng, kadang-kadang terlalu dekat dengan mesin itu kan bahaya kalau ada apa-apa. Kadang-kadang dia juga menggunakan kemolekannya, kecantikannya itu untuk merayu ya orang-orang tadi yang beli gitu kan. Dan banyak hal cerita-cerita miring di sana lah, kadang-kadang sampai mereka amit-amit ya nyampe berhubungan di sawah, di kebun sama bos-bos atau tukang demi gabah. Dan memang kalau sekarang gitu ya, kalau misalnya satu karung gede itu ya ukuran 60 kilo atau apa ya bisa dapat 600.000 mungkin 300.000-an segitu sekarung. Ya 600 2 karung lumayan, sama-sama enak mungkin begitu. Jadi hal-hal yang
sifatnya nyeleneh, sifatnya sensitif kayak gitu nggak terjadi di lingkungan elit atau dimanapun, di sawah, di kebun, di mana aja tergantung ada niat. Sama-sama manusia kan. Cuman kamu sampai ada pegangan juga mas, saya ada dari orang tua, tapi lebih ke power, kekuatan biar saya nggak terlalu lesoh itu nggak cepat capek karena memang butuh tenaga ekstra begitu kan. Ya saya nggak bakalan tadi Mas Wondo nggak pengen saya saya gurui atau saya menjustifikasi Wondo gimana. Saya hanya mendengarkan cerita Bang. Nah ini Mas Wondo menceritakan tadi bosnya yang namanya Jono. Saya itu seneng sosok bos saya Jono itu ya tadi karena pawean tuh gampang makanan, rokok, kadang-kadang saya ditambahin buat bocah di rumah. Yang tadinya saya misalnya dapat kalau memang lagi bagus sampai 500.000 sehari, kadang 400 masih ditambahin 50 buat anak-anak. Tapi kalau ngelihat sepak terjangnya dia di lapangan, kadang-kadang kurang senengnya. Dia kan punya istri, nanti ada orang-orang dekat di situ apa yang nggak dilaporin ke istrinya atau genitnya keterlaluan gitu loh. Cuman yang bikin saya iri kadang-kadang itu kok orangnya mauan banget gitu. Iya taruhlah dia punya uang, apa benar-benar uang itu kuasa sehingga orang itu benar-benar ya harus manut karena ada duit gitu loh. Ganteng mungkin. Orang-orang aneh bang katanya. Kalau ngomong itu kayak Sugriwo apa gitu loh modelnya. Jadi kayak cakil ngono. Siapa Mas Wondo itu ngomong ya aneh begitu sih punya pegangan apa. Saya kan akhirnya cari-cari ruang, cari kesempatan buat ngobrol lebih sensitif kan. Tapi ya saya kuliah harus tetap batasan saya seperti apa. Cuman orang itu kalau misalnya ditanggap, diajak ngomong itu tetap buka semua. Karena saya pernah sekali waktu karena ada mesin combat itu mati. Itu juga matinya aneh. Kita jajakin daerah tersebut dan tahu dari petani kalau di situ memang daerah keras. Artinya tanahnya bukan tanah labil dan bukan bekas tadinya ada galian atau apa. Jadi kalau dilewatin itu bakalan aman. Itu kan tonasenya cukup berat. Tapi ketika baru muter sekali, itu tahu-tahu di pojokan sawah sebelah kidul. Itu dekat desa juga, itu ambles mau setengah ini ya badan tadi, mesin tadi. Akhirnya itu kan berat banget dan lumpur semua, butuh waktu lama untuk tadi naikin angkat mesinnya ya. Iya akhirnya kan nganggur jinggur lah mau ngapain. Saya ngobrol sama tadi Mas Kang Jono, dan memang waktu itu lagi sepi orang yang biasanya digenit-genitin, tukang-tukang tadi derep bahasanya, kalau enggak tukang gambungnya itu lagi ada panenan lagi lain di beberapa blok dari situlah. Saya ngobrol, Kang, hamba entah hebat banget celamitannya orang penjilatnya saya supaya dapat tambahan gitu. Hebat apa? Biasa baik katanya, biasa aja. Enggak, wongnya wis gede dhuwur, ganteng. Ya. Malah jangan ngeledek aku kan. Kamu jangan ngeledek saya, mau saya gini ganteng. Ganteng Kang, saya kalau lihat sampean tahu mudanya mesti ganteng banget. Ya emang kota sing gemian mula dari dulu juga pada ngomong begitu. Mulai kan posernya mulai piknik mana-mana. Utut. Ngomong pesen apa itu kan mulai kayak gitu. Ngamen lah ya. Ngamen Kang. Aku heran sama situ katanya. Gak usah heran-heran, pasti pada takon wadonan, pasti mau nanya tentang perempuan. Iya Kang, saya melihat ya pernah main ke rumah, jenengan istrinya muda, ayo maning kayak artis, cantik kayak artis dangdut. Aslinya itu istri muda tuh, wis sembarangan istrinya aku ya itu dari dulu katanya. Saya nikah udah tuaan, saya belum punya anak, punya istri ya itu. Itu tak sih ya, sudah masalah duit bukan masalah uang kayak gitu kan. Mulut perempuan itu harus bisa kita perlakukan dengan baik, selamitannya begitulah. Mesti ada rahasia yang lain. Nyatanya di sawah sampean aja tukang gampung yang semok-semok yang ini itu kan penampakannya Mas, bukan kayak tukang mau nyari lebihan gabah. Ya dandanan, ya make upan kayak gitu loh. Terus
datangnya itu bukannya jalan kaki atau pakai sepeda, pakai motor-motor metik, NMAX ngomongnya, NMAX, pakai Mio paling enggak itu Beat kayak gitu loh. Jadi saya kadang pas dulu aja ngertinya itu bos yang mau beli padi, ternyata malah nyari lebihan padi. Ya kayak gitu, itu sering sama Kang Jono. Yo mesra-mesra apa kayak gitu, nanti katanya denger sama keluar sama Kang Jono. Ya itu urusannya bos wis lah ya. Tapi saat itu saya ngobrol, di sini sawah aja sampai kayak buat rebutan. Kasih apa sih Kang? Gak apa-apa. Pengen ngerti aja katanya. Saya nggak ngasih apa-apa, beneran. Dia itu kalau nyari lebihan gabah ya nyari yang lebihan yang ada. Kalau saya mau itu yang sisaan sedikit udah dikasih mereka, bagi-bagi rezeki. Tapi saya nggak lebih ngasih yang macam-macam enggak. Itu bisa nih kok. Maaf nih Kang, yang gagah-gagah aja banyak kok. Kamu iri? Bukan. Kenapa sampean itu gampang banget ada orang baru, bahkan di warung, anaknya warung aja ya, anaknya yang punya warung, mungkin lulusan SMA aja bisa Kang Jano, Kang Jene bisa gelayut begitu kesampean itu pegangan, walaupun banyak bekas gabah itu gatel, mungkin sampean punya apa gitu kan. Ngerti aja katanya begitu. Tulan sore nang rumah, nanti sore itu pulang dari sini itu karena si alat itu nggak mungkin bisa bangun sekarang gitu kan ya, itu nggak bisa dioperasikan sekarang, nanti main ke rumah. Akhirnya saya waktu itu main ke rumahnya Kang Jono, saya itu dibikin salting di sana karena Kang Jono katanya mandi, istrinya yang keluar, pakaiannya sacuwil Mas, cuman segitu ya. Lah sama istri saya aja maaf banget kalau cerita ini harus nama samaran Mas, gitu kan, karena istri saya itu gak ada apa-apanya sama istrinya Kang Jono, wis kayak artis dangdut banget, siapa kayak lah, ya wis lah artis dangdut yang sekarang kan cantik-cantik, iya Mas kayak gitu, pakai rambutnya telus, merot-merot lambene. Primen Mas Wondo katanya, gimana Mas Wondo, lama banget sih nggak kesini sambil kayak gini, alah suara karuan saya. Sampean diapain cerongati sama si Jono goblok itu ya, mantu itu dia punya duit, tapi ya saya juga punya duit, orang lain juga punya duit, tapi nggak kayak gitu banget, sampai kayaknya dia tahu kalau Jono itu di depan mata di sawah di mana itu punya yang lain, tapi biasa aja. Mesra tetap mesra. Ya saya tinggal dulu, lagi nyuci tinggal, nggak lama Jononya keluar, terus dia keluar udah langsung bawa bungkusan. Kang, medeni temen kok nakutin banget, udah mau maghrib, bawa apa itu Kang? Pakai kain kain apa sih gitu ya, kayak kain mori begitu, kain mori dibuntel-buntel kecil. Bukan pengen ngerti katanya, kalau kamu itu pengen ngerti rahasia saya, tapi tolong jangan ngomong ke siapa-siapa, nanti kalau kamu pinjam sebentar aja katanya, jangan lama-lama, kamu punya target siapa katanya begitu. Makin penasaran ya, saya juga bukan orang baik lah, kentir sama-sama kentirnya Mas. Buka Kang, cepet Kang, engkau sabar, nanti ada bacaan khusus katanya. Tahu baca komat kami apa dibuka begitu. Sontak Mas, saya itu waktu itu biasa aja keadaannya, saya memang capek tapi nggak merinding, itu langsung kayak semacam bawa ruang itu semacam jadi dingin, jadi anyes, hening banget. Saya juga dak-dik itu apa sih di dalam, pas dibuka ada kotaknya lagi, kayu, dan kotaknya nggak bagus lah, di dalamnya itu ada ada batu itu apa ya, bolong dalam begitu tembus, tapi sekilas sih biasa aja, cuman bahasa kerennya apa ya, kayak energi itu gede. Kata si Mas Wondo itu, terus sampean suruh megang Mas, saya diliatin, aku nyekel kayak aku megang ini, cara dapatnya susah banget, kapannya itu lama buat dapetin ini, digoda macam-macam dapat, karena pengen aku punya ini saya. Maksudnya sampean dapat perempuan itu secara jangan kencang-kencang, nanti istri saya nanti dengeran. Bahkan gak cekel, saya disuruh megang,
di sini ya kayak rasa gedeg, kayak ada apa sih energi yang getar-getar begitu sampai ke bulu-bulu saya. Saya lihat begini, ini batu jelek, bukan batu yang kayak permata bagus gitu ya, bukan batu akik yang bagus, jelek, tapi di dalamnya itu bolong, warnanya hitam, baunya kemenyan, bener-bener mungkin minyak-minyak kayak gitulah. Saya nggak terlalu paham mas. Tapi kalau dilihat begini, walaupun batu itu nggak gede, seakan-akan di lubang itu dalam banget, jauh di dalamnya itu jauh. Dan semakin saya lihat, semakin kayak ketarik ke dalamnya. Saya itu nggak tahu ya mas, saya lagi emang karena pengaruh itu atau karena keadaan saya itu lagi capek. Sekilas ketika saya ketarik, kayak masuk ke lubang itu dalam, saya tuh lep gitu ya, kayak ketemu perempuan cantik banget di dalamnya. Perempuan cantik banget. Dia itu senyum cantiknya orang umum lah, cantik nggak ketulungan katanya. Kayak siapa yang kadang-kadang ya artis ya. Misalnya pokoknya yang paling cantik, iya mas, yang kayak gitu, lu cantik banget. Terus saya langsung begini lagi, saya lagi megang, saya letakin lagi, kayak mas, ya kang, ringan, mau minjem apa enggak? Tapi pinjemin, tapi saya izin dulu sama yang nengguni, saya nungguin batu itu mau apa enggak pinjam sama kamu. Oh resikonya kang, saya nggak mau yang, kan itu ada resikonya semua. Kalau saya yang ngomong ya resikonya tanggung saya, katanya begitu. Akhirnya saya lupa nggak nanyain itu ritual dulu, itu nyarinya kayak itu gimana caranya. Yang pasti itu hari itu saya pinjam batu tadi, saya kantongin baik-baik, tapi kotaknya nggak disertakan. Wis ya, kayaknya ini saya nggak bisa keluar lagi loh. Kamu yang penting dirawat batu itu baik-baik. Ya barang seminggu lah saya pinjemin. Karena kamu itu termasuk sayangan saya, anak buah tuh. Karena kamu itu paling giyang, paling rajin gitu kan. Nih, kasih rokok, kasih buat ongkos. Soalnya hari ini saya kan nggak dapat duit karena memang itunya macet kan mas, mesinnya macet. Saya naik motor tadi, itu powernya kuat lah. Kayak kalau orang bilang aja, tolong pelan-pelan di kampung kalau bawa motor itu, motornya dubur, ya kan, kencang-kencang. Bawa batu itu perasaan kayak saya bawa gabah 6 sekaligus mungkin. Padahal paling kencang itu dia bawa cuman di belakang satu, depan satu begini. Kayak seakan-akan bawa gabah itu banyak, berat. Dan motor itu shockbreakernya itu bisa nyet gitu loh. Berat banget sih. Di badan juga nggak enak, rasanya merinding-merinding gak jelas, kayak orang meriang gimana sih, dan berat banget. Saya paksa sampai rumah. Apa ini ada pengaruh dari ini ya, nggak tahu lah. Saya sampai rumah, tadi minum dulu. Ini mas, mungkin istri saya nggak nonton gitu ya. Wis wong ora yo katanya. Wis orangnya biasa aja. Rewelnya naudzubillah. Biasanya dia itu apa-apa duit, tapi tanggung ya. Wong kayak gitu Bapak, jelek-jelek ya istri saya. Saya udah dikasih anak ya jalannya lewat istri. Tapi kadang ya ngeresula, sebel sama sikapnya. Saya pas pulang itu, istri yang biasanya nggak peduli, kadang-kadang ada kopi udah digeletakin, udah adem, itu bisa di pintu dandan merah-merah katanya. Dandan merah itu dandan full make up gitu ya, full make up ala istri saya. Pangling saya ya pikir bukan istri saya, nggak pernah dandan belas, bahkan lagi nikahan aja nyangis didandanin karena saking emoh nggak mau didandanin, tapi kan harus. Itu aja ya jadinya jelek lah. Yang ngomong jenengan sendiri loh. Iya mas, kurang maksimal bahasanya tepatnya. Itu saya pangling, ada perempuan berdiri di pintu. Tamune siapa? Saya pikir begitu. Dan saya lelah. Tamune siapa? Saya pendelengin di atas. Siapa ya? Rambutnya di rem biakena gitu kan. Biasanya kan digelung-gelung set pakai sumpit atau pakai apa kan, pakai bambu kantar itu kan. Itu rambutnya digerai. Ayo temen dong, siapa, cantik banget, bibirnya merah, ada yang abang-abang kayak lo mas, kayak gitu. Saya liatin dari atas ke bawah,
Tapi sendalnya bojone aku. Sendalnya sendal istri saya. Lah bajunya baju istri saya. Siapa? Mas mlebu gagian, Mas mlebu ayo. Siapa sih? Pangling sama istri saya. Ya sebut saja namanya istri saya, Atun wis. Tun, kamu kenapa? Kamu kenapa gitu? Sampai yang kenapa ngeliatin saya begitu? Itu langsung, baru turun motor banget aja dipegangin tangan saya kotor. Cuci tangannya, Mas udah siapin makan apa? Bisa seperti istri yang baik dan soleh, rajin menabung gitu loh bang, bener-bener. Bocah prim, saya malah bingung diperlakukan sama istri begitu servis full. Bocah juga disuruh salim, saya punya anak suruh salim. Biasanya bapak balik nih, dede bawa balik. Lama bu, aduh mana biasanya seperti gitu. Itu suruh salim dulu apa? Bener-bener beda. Istri saya itu semalam itu saya bener-bener di full service dan saya jebule istri saya cantik juga ya kalau didandanin gitu. Saya tambah semangat kan. Nah paginya, ini malam saya kelelahan benar-benar karena saya baru mendapati ternyata ada bidadari di rumah, itu istri saya sendiri. Ya walaupun di daerah-daerah tertentu ya sama istri saya, tapi kan wajah perlakuan itu yang bikin cantik. Jadi ini jangan lupa para istri ya bang ya. Penampilan memang mendukung, raut wajah mendukung, tapi attitude-nya, caranya itu yang bikin nyaman sebenarnya bang. Mungkin seperti itu. Para istri. Ya kan, kalau cantik tapi badu kelakuannya kurang ajar ya cantik dari mana? Di luar sana masih banyak yang menawarkan. Tadi bang bukan pakarnya mungkin. Nah ini itu saya kelelahan pagi-pagi agak terlambat. Udah dia eman-eman sama istri saya. Terus makanan udah disediain, kopi udah disediain. Mau berangkat ada cium tangan sejak kapan istri saya cium tangan? Hati-hati ya bapak sayang. Ngomong papa enggak, bapak sayang. Nanti pulangnya jangan kelamaan, nanti aku kangen apa. Bocah kesambet apa-apa gitu loh. Saya enggak bablas itu terjadinya itu kenapa? Ketika saya ada yang udah naik ke atas motor, ada yang ketinggalan sesuatu lah, yaitu dompet saya. Saya tuh masuk lagi, kok balik maning, kok pulang lagi, dompet ketinggalan. Oh dompet saya ambilin, biarin tak ambil sendiri. Maksudnya di dalam dompet itu ada duit-duit yang tersembunyi gitu loh. Jangan sampai ketahuan. Saya masuk ke kamar itu posisinya sih, ya itu udah pagi tapi kan udah dimatiin lampunya. Tuh kaget banget di dalam kamar itu ada sosok. Saya ngomong sosok itu nggak jelas, tapi saya hanya bisa melihatnya. Rambut itu jebruk banget kayak singa, gelap, itu juga gelap, tapi sosok itu tetap kontras kayak bayangan tok, tapi ya di dekat lemari gak ada wayangannya mas. Jadi di lemari itu ada kaca, di depannya itu di depannya persis, tapi ngadap ke saya. Berarti saya kalau ngeliat ke samping itu harus ada bayangannya, nggak ada bayangannya. Tapi rambutnya begitu, sosok perempuan, entah nenek-nenek entah apa saya nggak tahu. Dia itu cuman diem gini, gede-gede begini nih rambutnya, jadi wel kayak gitu. Lemes dedes kaki saya. Siapa cuman itu siapa, kamu siapa. Dia cuman ketawanya pelan banget, tapi nenek-nenek, suara nenek-nenek. Saya udah merinding, bener-bener merinding. Saya langsung keluar kamar. Bu, ini jeruan apa? Di dalam itu ada apa? Ada apa? Ngomong kayak ketakutan. Kenapa sih di dalam itu ada apa? Lihat. Saya ditutup sama istri saya lagi. Pas buka pintu ya nggak ada apa-apa. Akhirnya saya dengan semua pertanyaan yang nggak terjawab tadi itu siapa, saya tuh berangkat. Dengan banyak tadi pertanyaan di dalam itu siapa, akhirnya saya berangkat. Lemes-lemes saya paksa, saya berangkat tentu dengan ya tadi restu istri, salimnya anak saya. Itu buat saya semangat. Sampai sana udah mulai proses motong, dan motongan padi itu udah proses. Di sana itu saya lihat sudah banyak itu tadi yang
gampung. Saya perempuan yang tadi yang dibilang cantik-cantik pakai motor bagus tapi dia cuma nyari gabah. Itu saya datang ke situ udah ada Kang Jono. Saya lihat dia lagi ngobrol sama petani. Pas saya datang, terus Kang Wondo, podo cewek-cewek di situ tukang ya dari orang tukang dari petani. Sama tadi ya yang nyari-nyari itu yang pada dandan itu loh, ibu-ibu yang saya mau itu pada marahin ke saya. Kang Wondo bisa nih, kenapa baru datang? Ditungguin dari tadi. Hari ini kelihatannya ganteng apa? Saya bisa kayak Ariel Noah kayak gitu. Kayak Ariel saya dicerobotin saya bisa. Pada kenapa? Saya bingung sendiri. Saya ada yang nawarin sarapan belum lah. Pada pegel kakinya pembawaan pandi pejeti katanya. Kok bisa kayak gitu banget? Saya tuh bingung, takut malah didak-dak banyak perempuan kayak gitu. Ya kalau yang cantik-cantik, yang ibu-ibu tua-tua aja pada kayak gitu, pada apikan semua itu pada baik semua. Saya ngelirik ke Kang Wondo kan, ke Kang Jono, nggak sengaja. Contohnya malah kayak gini. Gitu. Saya baru ini jangan-jangan gara-gara ini tadi apa yang dipinjemin Kang Jono. Saya giniin sana kemarin untungnya ada ketinggalan. Jadi sehari itu saya nggak bisa ngapa-ngapain, nungguin tadi ya proses dikarungin saya mau bawa itu. Saya ribet ngeladenin tadi ibu-ibu ini si Anu ini ngomongnya corok-corok semua kayak pengen dia gimanain sama saya. Saya ada penolakan batin di situ. Ada yang minta selfie. Iyalah kalau sekarang gitu. Tangan nomornya berapa Kang Wondo. Jadi saya itu kayak nggak bisa ngapa-ngapain, saya risih digituin sama perempuan meskipun di dalam diri saya ada nafsu yang berjalan begitu cepat dan pengen saya gagahin semua seakan-akan begitu, tapi saya sejelek-jelek saya punya iman, saya nolak. Saya punya keluarga, saya ini ada kayak gitunya. Saya dalam etikat saya mau pulangin ini barang, nggak beres ini saya bilang. Akhirnya itu dilalai, motong kan banyak gitu ya, nyampe pemotongan padi itu sampai proses itu nyampe malam mungkin jam 9. Dari pas sebelum maghrib sampai maghrib saya melihat sosok yang rambutnya panjang itu ada di samping truk, ada di tumpukan gabah. Saya kayak orang gila melihat itu tiba-tiba coba ada dan saya udah lemas lihat itu, stres banget, saya nggak bisa kerja kayak Kang Jono biasa baik kata biasa aja suruhnya biasa aja. Enggak Kang, harus sanggup. Saya itu pas mau pulang saya kasih ini Kang, udah saya kasihin itu. Dan setelah itu saya jatuh meriang seminggu. Istrinya kembali galak lagi itu. Iya. Istrinya kembali kayak gitu. Cuman ya ternyata iya galak atau enggaknya ketika saya meriang dia juga yang ngerawatin. Kebutuhan saya, makanan saya, baju saya dia yang ya saya harus terima apa adanya istri. Saya larinya ke diri saya lagi. Oh bukan istri saya yang jelek perangainya, saya yang harus pelan-pelan dandanin. Saya belajar dari situ banyak. Akhirnya mendingan kemarin dia jadi nggak terlalu kayak kala-kala kemarin. Terus mau dandan ya saya menikmati itu semua. Meskipun barang lawas ya dinikmati Mas. Ini katanya gitu. Iya. Tapi orang engkau cekel-cekelan kayak gitu saya nggak mau lagi. Itu aja sih. Pasti yang ini yang lagi dengerin ya itu barangnya di mana itu? Itu aja sih. Bisa dipinjam gak itu ya? Bisa dirental dia itu sih. Ya bisa dirental. Barangnya itu sama barangnya Mas Jono itu. Ya itu aja sih. Barangnya bisa dirental. Ya itu saja cerita yang sangat menarik ya dan seru, ada lucunya juga tapi ya tetap horor gitu lah. Ya terima kasih Mas Ayong yang sudah membawakan cerita tersebut dan narasumber dari mana tadi Mas Wondo. Ya semoga bisa menghibur kita semua dan bermanfaat tentunya ya, yang ada apa tuh ya cerita yang menarik lah gitu kan ya, yang mungkin ada hikmah seperti itu. Ya, itu saja dari kami, sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru. Itu saja dan kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.